Mari kita simak tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Doktor Al-Habib Saggaf Ibn Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita hormati para habaib, para alim ulama yang dalam hal ini mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para pejabat baik sipil maupun militer yang hadir bersama kita. Tidak lupa kepada Ketua Masjid Imam Besar yaitu Profesor Nazaruddin, dan Ketua Masjid Bapak Yusuf Kalla, serta Bapak Kapolri dan semua para pejabat, para Syiban, Habib Jalani, Habib Ali Asgaf, Habib Abdullah Al-Muhdar, Syekh Amin, dan semua para ulama. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kami dan kita semuanya datang ke sini tidak ada lain tujuannya itu adalah untuk mengambil berkah, dan insyaallah berkah itu akan kita dapatkan. Kita meninggalkan rumah masing-masing dengan biaya yang banyak, dengan kesulitan selama di perjalanan. Tidak ada lain, maksud tujuannya adalah supaya kita termasuk yang menjadi sukses di dunia sampai di akhirat. Insya Allah akan didapatkan. Karena subhanallah, 2 hari yang lalu ini kabar gembira terutama kepada para alumni dan juga semua yang punya andil dalam terlaksananya Haul Abuyah di Masjid Besar Istiqlal ini. Ada yang bermimpi Abuyah, dan subhanallah Abuyah tertawa, tersenyum gembira bahagia. Lalu beliau katakan kepada kami, sampaikan kepada semua yang punya andil terlaksananya haul ini, Abi doakan mereka semua jadi wali. Yang karyawan jadi karyawan yang wali, yang pengusaha yang wali, yang ulama yang wali. Masya Allah. Semoga ini semuanya betul-betul kita rasakan, sehingga kita pulang dari tempat ini insya Allah Abu Habib Hasan jadi wasilah. Kenapa kita meyakini begitu? Coba kita bagaimana tidak iri kepada Abu Habib Hasan. Abu Habib Hasan sekarang punya murid sebanyak 17.000. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Habib Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Sehingga insya Allah pantas Abu Hasan menjadi wasilah untuk kita semuanya, tidak keluar dari tempat ini kecuali dengan berkat Habib Hasan, berkat para habaib yang datang, dengan berkat para ulama yang datang. Insya Allah semua hajatnya dikabulkan, semua dosanya diampunkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan. Yang belum mendapatkan keturunan semoga Allah tentukan yang terbaik baginya, dan semoga di antara kita tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak melimpah harta bendanya, modalnya banyak untuk berjumpa dengan Allah, lalu kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang diajarkan oleh Abu Yahib Hasan dan Ummunah Al-Mukarramah Hubabah Khadijah. Mohon maaf, kenapa diadakan hauliyah ini? Diadakan hauliyah ini supaya menjadi contoh bagi kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi seperti Abu Yahib Hasan, masih bisa. Karena setiap waktu ulama selalu mengajarkan, Nabi Muhammad SAW tidak memutus, tidak putus-putus, terus menghimbau kepada para ulama-ulamanya untuk menyampaikan. Oleh karena itu, kenapa Abu Yahib Hasan sampai sekarang ini, Masya Allah, kalau diterima amal ibadahnya sangat luar biasa, mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, sampai beliau itu pernah diimpikan oleh salah satu kerabatnya, salah satu orang dekatnya, di mana pada malam 8 Safar tepatnya Abu Yahib Hasan meninggal. Subhanallah, ada yang bermimpi pada malam itu dia sedang datang berziarah kepada Abu Yahib Hasan. Sedang beliau itu berziarah, tiba-tiba datang rohaniyah. Entah apa sebabnya, lalu beliau menangis, sejadi-jadinya menangisnya. Tiba-tiba ketika beliau sedang menangis, terdengar suara dari dalam makam saya punya abah Habib Hasan Baharun, dan suara itu berbunyi demikian: ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan daripada umatku di zaman ini. Ternyata itu adalah suaranya Nabi kita Muhammad SAW, yang diulangi 3 kali sambil beliau menangis. Maka di saat itulah yang bermimpi itu berdiri, ya Rasulullah, aku akan habiskan waktuku semuanya untuk berdakwah ilallah. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW keluar dari makam saya punya abah Habib Hasan, kemudian memeluk yang bermimpi itu, lalu mencium di dahinya, lalu dia berkata, tahukah engkau ya waladi, kenapa sebab kerusakan daripada umatku ini? Maka dijawab oleh yang bermimpi, tidak ya Rasulullah, karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada duanya. Maka ditanya, kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini yang menjadi pikirannya Abu Yahib Hasan. Sampai-sampai mohon maaf, ada satu pesan dan wasiat daripada Abu Yahib yang kadang-kadang kalau saya sampaikan di sini jadi bumerang terkadang, tapi jadi bangga dan jadi motivasi buat kita terkadang. Kenapa saya katakan bumerang? Karena ini terkait dengan bayaran anak-anak santri. Di mana saya punya abah berkata begini, kalau nanti ada santri yang datang sudah bawa tasnya, jangan tidak diterima. Itu yang pertama, wasiatnya beliau 3 hari sebelum beliau itu meninggal dunia. Yang kedua, jangan pernah memberhentikan santri hanya karena dia tidak bisa bayar. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikannya. Kalau disampaikan lalu datang murid, kami sulit untuk menolaknya, sehingga kami harus bangun lagi kan perlu uang. Oleh karenanya kadang-kadang saya melihat Abu Yazan itu, Masya Allah, didikan Abu Yazan itu luar biasa. Abu Yazan, Habib Shadiq, Masya Allah, semua ikhwani luar biasa semuanya, karena memang dididik oleh orang-orang luar biasa. Di zaman saya punya abah, tukang itu paling banyak 40 orang. Di zaman saya punya abang ini, Habib Zain, tukang itu sebanyak 570 setiap hari. Berarti 1 minggunya itu sekitar 274 juta rupiah. Dari mana uang itu? Karomahnya Abu ya. Bahkan sekarang pun kita berkumpul karena karomahnya Abu ya. Oleh karena itu ada suatu prinsip yang dimiliki oleh Abu ya yang perlu kita pelajari supaya kita mempunyai anak-anak seperti beliau yang dididik oleh Abu ya. Apa itu? Saya punya abah 3 hari sebelum meninggal memanggil kami ke kantor. Lalu beliau katakan, Segaf, anak-anakku sekalian, Abi bukan tidak punya harta di pondok ini. Abi punya mobil, ada yang dengan uangnya Abi. Tanah pondok ada yang dengan uangnya Abi. Abi kan juga pernah berdagang. Abi juga dikasih oleh wali murid. Abi juga berdakwah dapat uang. Tapi itu semuanya bercampur dengan pondok. Dan dengarkan baik-baik wasiatnya Abi. Abi berwasiat bahwasanya semua harta yang Abi punya di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW.
Lalu saya punya abah berkata begini, tapi jangan sekali-kali kalian berkata Abi ini bengis, Abi ini jahat, karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Jangan katakan seperti itu, karena Abi begini, karena saya sangat yakin kepada satu ayat dalam Al-Quran, dan itulah tugas daripada orang tua. Apa itu ayat yang dibawa oleh saya punya abah pada waktu itu? Wa huwa yatawallas sholihin, wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kewajiban Abi sebagai ayah kalian hanya menjadikan kalian itu soleh-soleh. Alhamdulillah Abi didik sendiri kalian, lalu saya kirim ke Mekah, saya kirim ke Hadramaut, saya kirim ke Madinah. Alhamdulillah kalian sudah pulang sekarang, dan Abi yakin kalian semua orang-orang soleh. Kalau sekarang kalian sudah orang soleh, maka Abi tidak tinggalkan uang pun, kalian tinggal dimanapun kalian tetap dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah, tidak meninggalkan sepeser pun harta benda, tapi alhamdulillah semuanya punya mobil, punya rumah yang layak, padahal kami tidak punya kerja. Ini salah satu yang harus kita pelajari, bahwasanya kewajiban orang tua bagaimana cara mendidik anaknya supaya menjadi soleh. Beda dengan kita memikirkan masa depan mereka hanya untuk masalah materinya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika kita itu berada di dalam rahim ibu kita selama 4 bulan, maka Allah sudah menetapkan rezeki kita dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Tapi justru kita tidak memikirkan bagaimana moralitasnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya, yang semuanya itu kembali kepada pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin kita bisa berubah. Oleh karenanya ada satu hal yang perlu disampaikan di sini. Ada Profesor Nazaruddin yang mungkin juga bertanggung jawab. Kita semuanya bertanggung jawab. Para pejabat bertanggung jawab, para ulama bertanggung jawab, para umara dan para ayah-ayah semuanya bertanggung jawab. Suatu waktu ketika saya berdakwah di Kalimantan Tengah, saya datangi oleh seorang dokter. Dokter itu adalah ketua Asosiasi Dokter se-Kalimantan. Subhanallah, dia berkata begini kepada saya, "Beb, saya mau tanya, dari sekian banyak muslim di Indonesia yang pernah berjumpa dengan ulama, pernah berjumpa dengan kiai, pernah berjumpa dengan ustadz, mendengar hadis Nabi langsung, mendengar ayat Al-Quran langsung, itu berapa persen?" Saya tercengang mendengarkan pertanyaan semacam ini. Nggak ada dalam pikiran kita. Kita lihat haul di mana-mana, masya Allah luar biasa. Di sini alhamdulillah tadi sampaikan sampai 500.000, luar biasa. Kalau seumpama Abuya hadir, subhanallah, tidak akan mengira karena Abuya itu adalah seorang ladzi la ya'rifu nafsah. Saya punya abah ini 3 hari sebelumnya, beliau berkata begini, Abi ini nggak pernah merasa kalau Abi ini pernah bikin pesantren. Abi nggak pernah merasa bahwasanya Abi ini sudah pernah mendidik bakat banyak orang. Abi nggak pernah merasa bahkan menulis kitab itu nggak pernah merasa. Yang Abi rasa itu adalah Abi ini dimanja oleh Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Mungkin berkat dengan doanya orang tua, mungkin berkat doanya guru-guru, sehingga Abi semacam ini. Subhanallah. Ini yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, saya punya abah mendidik anaknya itu seperti itu. Sehingga saya tanya kembali kepada dokter tersebut, Pak Dokter, apakah sudah ada penelitian? Sudah, Beb. Diambil dari mana sampelnya? Dari semua provinsi. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah berjumpa dengan asatidzah, nggak pernah berjumpa dengan para ustadz, para kiai. Bagaimana mereka akan berubah? Yang bisa merubah, mohon maaf, sekarang ini kita bisa meneliti dengan penelitian yang nyata secara mandiri di mana-mana. Silahkan lakukan. Kita lihat bagaimana mereka ketika di pesantren itu ada guru, ada pejabat, mereka berdiri menghormat. Siapa yang ngajarkan mereka seperti itu? Alhamdulillah rata-rata wali santri yang memasukkan anaknya itu di pondok 3 bulan sudah lain. Orang tuanya senang, gembira, sampai banyak di antara mereka yang menangis. Kenapa? Moralitasnya berubah. Kenapa berubah? Bukan karena pendidikannya, bukan karena pondoknya, tapi karena mereka benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ingatlah, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali sudah diminta oleh Nabi Muhammad suatu permintaan. Nabi Muhammad tidak minta jabatan, Nabi Muhammad tidak minta harta benda, tapi Nabi Muhammad hanya minta satu hal, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Yang memberikan hidayah Allah, tapi sampaikan dariku. Apa yang kita dengar daripada Nabi Muhammad sampai kepada keluarga. Ini yang sekarang kurang. Oleh karenanya alhamdulillah kita bangga tadi setelah Asyraqal tadi, kemudian kita
melakukan dan melantunkan lagu kebangsaan kita yang kita cintai. Tapi banyak di antara kita tidak paham pesan-pesan dari kakek moyang kita sebagai jalan yang satu-satunya, jalan utama untuk kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, yang tidak lagi diperbudak oleh siapapun juga. Apa kata mereka? Sampai dari segi pinternya mereka menitipkan pesan ini di lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu bangun. Kalau sudah jiwanya bangun, maka badannya itu mudah. Tapi kita banyak di antara kita sekarang ini, dan mohon maaf, pendidikan kita juga sedang membangun badan saja tapi jiwa tidak. Silahkan ajarkan pendidikan agama sebanyak-banyaknya. Agama apapun kita ajarkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang kokoh, masyarakat yang hebat. Tapi kalau mereka tidak takut kepada Tuhannya, mereka tidak takut kepada Allah, bagaimana mungkin mereka itu akan menjadi anak-anak bangsa yang akan membanggakan negara ini? Oleh karenanya, ambil satu contoh. Saya begini-begini seorang doktor, alhamdulillah juga saya seorang rektor. S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang dan di UTM Malaysia, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Pak Kapolri, setiap hari saya kok ketemu bersama ibu saya, alhamdulillah ibu saya ini datang sekarang, ini anugerah yang besar luar biasa bagi kami anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena kami menjunjung tinggi seorang ibu itu luar biasa. Apapun yang diminta kami berlima sebagai anak-anaknya, bersumpah kepada Allah Ta'ala, demi Allah kami tidak akan mengatakan tidak apapun yang diminta, walaupun nyawa kami akan kami berikan untuknya. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami tahu. Oleh karena ada satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan, kadang-kadang itu ayat itu datar, padahal itu bukan datar, penuh dengan makna. Apa itu? La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tugas kita sebagai pejabat, tugas kita sebagai ulama, tugas kita sebagai umara, tugas kita sebagai para orang tua tidak ada lain bagaimana mereka tahu akan hukum-hukum Allah, akan hukum-hukum yang diajarkan oleh Tuhan-Tuhannya, oleh nabinya, sehingga mereka itu bisa waspada dan takut sendiri, bukan hanya takut kepada BPK atau polisi dan lain sebagainya. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pesan daripada saya punya abah. Oleh karena itu, salah satu contoh, saya punya ibu hadir bersama kami, dan semoga dengan hadirnya beliau dipanjangkan umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Saya berani bersumpah di Masjid Istiqlal ini, di atas mimbar ini yang mulia ini, yang menjadi makamnya Nabi SAW berdakwah di jalan Allah. Demi Allah saya punya ibu, 27 tahun kawin dengan ayah saya. Demi Allah saya bersumpah, anak-anaknya juga berani bersumpah. Dari semenjak kecil kami sampai saya punya abah meninggal tahun 1999, tidak pernah sekalipun terjadi cekcok, perselisihan ataupun pertengkaran antara ayah saya dan ibu saya. Kenapa demikian? Ibu saya belajar, ibu saya paham, ibu saya tahu hadis. Demi Allah saya bersumpah, selama 27 tahun saya ingat dari semenjak saya kecil, enggak pernah sekalipun ibu saya marah kepada suaminya, enggak pernah sekalipun minta kepada suaminya, enggak pernah sekalipun, demi Allah saya bersumpah, membantah perkataan ayah saya, tidak pernah, demi Allah. Kalau bapak-bapak tanya kepada saya, siapa yang mengajarkan saya sholat, siapa yang mengajarkan Habib Zain sholat, yang mengajarkan kami baca Quran? Pertama kali kami menghatamkan Quran umur 6 tahun, dan alhamdulillah semenjak 6 tahun kami itu sholat jamaah bersama ayah dan ibu kami, dan sampai sekarang alhamdulillah semoga terus seperti itu sampai kami meninggal dunia. Kami nggak pernah sholat sendirian, tapi selalu berjamaah karena didikan daripada ibu dan ayah saya. Ini yang kita perlukan. Bagaimana mungkin anak kita harapkan mereka itu jadi anak berbakti pada orang tua? Kapan diajarkan berbakti pada orang tua? Ini sesuatu yang perhatian dengan kita. Kalau bukan kita yang memikirkan, siapa lagi? Apa kita tidak mau mengambil tempat di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang selalu diucapkan oleh saya punya abah? Ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita semuanya, baik para ulama, para umara, para asatidzah, juga para donatur, para pejabat. Kata saya punya abah, wahai para ulama, wahai para mudir ma'had, wahai para asatidzah, sabarlah kalian di dalam mengajar, walaupun dengan keterbatasan, walaupun dalam keadaan kekurangan, sabarlah kalian. Kenapa? Karena kalian bukan bekerja kepada manusia, kalian bekerja kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana adukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'u yaumil qiyamah.
Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian berbuat baik lalu tidak mendapatkan balasan dari orang lain, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, bagaimana kalau kita berbuat untuk Nabi Muhammad? Para ulama berbuat untuk Nabi Muhammad, para donatur berbuat untuk Nabi Muhammad, pejabat memudahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Apa katanya? Saya punya apa? Paling sedikit balasannya Nabi Muhammad adalah ketika kita meninggal dunia Rasulullah hadir. Apa kita tidak mau mendapatkan semacam ini? Kapan lagi? Ayo sekarang jadikan titik awal untuk kita bergerak. Tidak ada yang bisa merubah bangsa Indonesia ini, bukan partainya, bukan anggota legislatifnya. Yang bisa merubah adalah keimanan dan ketakwaan kita. Dengan landasan firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Masih ada 2 tahun sebelum para politisi berkampanye, kita kampanyekan dulu, tapi kampanyenya Nabi Muhammad. Jadikan masyarakat ini masyarakat yang ahli majelis. Insya Allah 2 tahun lagi kita, dan mulai tahun ini kalau kita sudah niat, akan berubah menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang bermartabat, negara yang berdaulat, negara yang kita banggakan di depan seluruh dunia insya Allah. Dan itu pasti akan terjadi untuk kita, dengan catatan kita semuanya ayo sebar kebaikan sebanyak-banyaknya, bawa semua masyarakat ke majlis-majlis kemana-mana, sehingga mereka takut kepada Allah. Ketika sudah takut kepada Allah, Allah berikan segalanya yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah.